wabarakatuh. Sekarang saya berada di Plut dan ini adalah rumah dari para pelaku UMKM. Jadi kamu perlu tahu nih, Plut itu yang itu apa sih, maksudnya fungsinya apa? Nah, bersama saya Andini Rahmawati dan juga untuk Kuningan Religi, jangan lupa like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk dengerin ancor saya di Ruang Andin tentunya. Kita langsung aja tanya dengan Bapak yang punyanya Plut nih. Pak, sebenarnya ya juga bersama Bapak Kadis Kopdagperin, ada Bapak Ul Kusmana juga, Pak Kasi juga. Selamat malam Pak Kasi. Malam. Dan juga Bapak Pak Toto ya? Pak Toto, ya. Pak Toto dan Pak Toto yang mengolah Plut di sini nih. Pak Toto sehat tapi Pak Toto? Sehat ya? Alhamdulillah. Normal ini sehat. Normal Semangat. sehat ya, semangat ya. Meskipun malam tapi kita harus tetap semangat pagi guys. Pak Toto, Plut itu sendiri kan Kuningan memang sudah ada ya dari dulu, cuman mungkin biar masyarakat perlu tahu nih, Plut itu sendiri apa sih? Induknya dari rumah UMKM, bisa dijelaskan lebih detailnya lagi Pak? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Pak Kadis, Pak Alpin sebagai dari perindustrian UMKM. Kami di sini sebagai pengelola untuk mengelola Plut ini, istilahnya Plut ini kepanjangannya dari Pusat Layanan Usaha Terpadu, Mbak. Jadi Pusat Layanan Usaha Terpadu ini ada beberapa konsultan. Nah, di sini ada konsultan kelembagaan, ada konsultan SDM, ada konsultan pemasaran, ada konsultan pembiayaan, dan ada konsultan produksi. Nah, jadi dikala nanti UMKM yang punya permasalahan dari hal itu, nah disinilah rumahnya UMKM untuk istilahnya menampung permasalahan-permasalahan yang ada di UMKM di Kabupaten Kuningan. Yang alhamdulillah di sewilayah 3 Cirebon, Plut itu yang ada hanya di Kabupaten Kuningan. Jadi kita bersyukur bahwa Plut ini adalah rumahnya UMKM. Barangkali itu, Pak. Jadi Plut ini adalah rumah UMKM. Jadi kalau misalnya kita mau dagang atau apa, punya apa produk atau bisa di kesini ya Pak ya untuk dipromosikan gitu. Ya, jadi permasalahan-permasalahan dari sisi misalkan peningkatan SDM, kita punya konsultan SDM. Ada kendala misalkan masalah packaging, terus ada masalah misalnya labeling, itu kita ada yang namanya konsultan produksi. Nah, terus untuk istilahnya kesulitan untuk pembiayaan, nah di sini kita carikan jalan keluar dengan istilahnya ada konsultan pembiayaan. Dan untuk istilahnya peningkatan UKM-nya ada di bagian konsultan SDM-nya. Jadi gitu. Jadi apabila masyarakat ataupun pelaku usaha khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan, ayo berkunjung ke Plut ini untuk istilahnya supaya Plut ini adalah betul-betul miliknya UMKM. Selain kita ke Plut Pak, apakah ada cara lain misalnya seperti kemarin kan teman-teman juga tahu ya tentang si Badumi Rakyat itu aplikasi bank data Pak, apakah ini juga bersinergi dengan Plut juga atau gimana nih Pak? Untuk ini bisa dijelaskan mungkin Pak Kadis? Ya, untuk si Badumi Rakyat ini adalah suatu wadah para UMKM karena kita itu ada di bawah naungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, yang salah satunya dipimpin dengan oleh pimpinan kita yaitu Pak Kadis, Pak UU. Ini sebagai istilahnya leading sektornya yang mengambil pemangku kebijakan. Jadi Plut ini hanya sebagai menopang daripada jalannya dinas kita di Dinas Diskopdagperin. Gitu guys, jadi tinggal datang aja. Pak, ngomong-ngomong si Badumi Rakyat apa kabar Pak? Masih main di itu nggak Pak? Oke, terima kasih. Neng Andin, selamat Neng Andin. Selamat malam pemirsa. Menambahkan saja dulu sebelum kita ke si Badumi Rakyat bahwa Plut ini adalah salah satu pusat layanan usaha terpadu yang menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Kuningan, di mana yang tadi sebutkan di wilayah 3 hanya Kabupaten Kuningan yang mempunyai Plut, dan Plut ini di Jawa Barat mungkin hanya 7 ya, 7 kabupaten kota saja yang mempunyai pusat layanan usaha terpadu termasuk di Kabupaten Kuningan. Dan tentunya ini menjadikan kebanggaan tersendiri
bagaimana PLUT ini ada di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dan ini merupakan sumbangsih dari Kementerian KUKM ya, pusat, yaitu berdiri tahun 2019. Karena memang pandemi tahun 2020 operasionalnya memang agak terhenti pada saat itu karena memang pandemi berjalan ya, termasuk 2021 juga belum maksimum walaupun sudah berjalan. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh Pak Toto, PLUT ini ditunjang oleh 5 konsultan, yaitu konsultan SDM, produk, pemasaran, terus juga pembiayaan, dan satu lagi pemasaran ya. Jadi dari hulu sampai hilir di sini konsultan sudah ada tersedia. Nah, terkait dengan bagaimana si Badumi Rakyat tadi kaitannya, tentunya para konsultan ini bekerja ya berdasarkan data-data yang ada di aplikasi si Badumi Rakyat. Karena data si Badumi Rakyat ini sudah diakui bahwa aplikasi yang berbasis data yang tentunya updating datanya kita pertanggungjawabkan, dan ini sudah diakui oleh pemerintah daerah, oleh Pak Bupati juga, bahwa data-data pelaku usaha ada di si Badumi Rakyat. Dan si Badumi Rakyat ini terus dinamis. Nah, dan kemarin ada penambahan fitur-fitur di mana ada fitur PIRT, di mana para pelaku UKM bisa dengan online dia masuk ke aplikasi tersebut, bisa mendaftarkan untuk PIRT itu sendiri. Walaupun sekarang sudah berbasis OSS ya, seperti OSS seperti itu, tapi tetap menjadi wait and list di sana, waiting and list ya. Untuk apa? Untuk nanti diterbitkannya pelatihan-pelatihannya seperti itu. Ya. Terus kedua juga di sana ada fitur e-katalog. E-katalog di sana bagaimana masyarakat Kabupaten Kuningan maupun Indonesia nasional, karena aplikasi si Badu ini bisa di download di mana saja dan oleh siapa saja. Tinggal di Google Bank Data UI Market sudah muncul aplikasi si Badumi Rakyat. Nanti di sana juga ada fitur e-katalog. Di mana fitur e-katalog ini adalah salah satu fitur memunculkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan, yang tentunya fasilitasnya, legalitasnya sudah jelas, ada PRT-nya, halal dan sebagainya. Sehingga masyarakat yang membutuhkan produk-produk UMKM ya, untuk e-katalog lokal ada di si Badumi Rakyat. Di sana ada nomor teleponnya untuk dihubungi, ada harganya berapa, gitu kan, seperti itu. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan aplikasi si Badumi Rakyat ini mempermudah kinerja para konsultan yang tadi disebutkan ini, 5 di PLUT ini, untuk bagaimana mereka melaksanakan tugas pokok fungsinya. Karena memang ini PLUT ini harapan saya ke depan, nih sekarang nih Neng Andin lagi direnovasi kecil-kecilan interiornya, agar bagaimana bisa masyarakat tertarik dengan PLUT. Kalau dari luar memang sekilas bangunan apa sih ini gitu kan. Sedangkan sisi lain bahwa PLUT ini berdiri di pinggir yang luar sangat biasa potensinya. Luar biasa karena apa? Sekarang jalan lingkar utara timur ini yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Kementerian PUTR di pusat ya, akan diresmikan. Ini menjadi sebuah transportasi yang strategis. Sehingga tantangan untuk PLUT ke depan bagaimana peran dan tugas pokok fungsinya betul-betul maksimum untuk masyarakat. Nah, ini saya mengharapkan pengelola PLUT ini tidak main-main, memanfaatkan dari strategisnya jalan lingkar ini dengan pengembangan-pengembangan ya, terkait dengan tugas pokok fungsi tadi. Ya, salah satu diantaranya saya menginginkan bahwa ini merupakan rumahnya UMKM yang betul-betul miliknya semua pelaku UKM. Kedua, menjadi kliniknya UMKM, di mana klinik UMKM tadi yang disebutkan Pak Toto ini sebagai pengelola, sebagai rumahnya atau rumah sakitnya UMKM. Ketika UMKM terkendala dari segi pembiayaan, SDM, packaging, dan maupun sampai dengan hilir pemasaran, ya disinilah tempatnya untuk berkonsultasi dan sebagainya. Ya, terus juga di sini PLUT ini ke depan bisa jadi pemasaran, ruang pemasaran.
ada galerinya seperti itu. Kami insya Allah dengan Pak Bupati, seizin Pak Bupati juga bahwa ini nanti ke depan Plut ini bisa juga menjadi ada tempat galeri pemasarannya ke UMKM seperti itu. Ini juga saya ingin bahwa Plut UMKM ini sebagai ruangnya informasi terkait UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Nanti kami akan sajikan mungkin secara elektronik ya, aplikasi terkait dengan data-data UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga para pengunjung ke sini ini bisa disuguhkan ketika ingin Kuningan ini penghasil gemblong, di mana sih gemblong itu ada di sini, terlihat di data elektrik ini. Juga penghasil tape di desa mana saja, kecamatan mana saja juga tampil. Sehingga di sini bisa menjadi ruang informasi UKM se-Kabupaten Kuningan. Saya kira itu, Neng Andin ya. Sehingga kami di sini sekarang lagi giat-giatnya pemberesan interior ini agar mereka masyarakat tertarik untuk bagaimana melihat Plut ini tugas pokok fungsinya. Juga awalnya sih saya dengan Pak Bupati ingin membuat food court juga sebagai daya tarik para wisatawan lokal maupun luar lokal gitu kan ya, yang lewat di sini tertarik melihat food court untuk mencicipi makanan-makanan khas Kuningan. Ada sorabi, ada bakso Kuningan yang luar biasa enaknya, ada asli kupat tahu ya yang sekarang terkenal Mairo gitu kan, di sana di atas kan dibangun ya, sehingga nanti ketertarikan mereka untuk ke Plut ini besar gitu kan. Nah sisi lain kita siapkan galeri UMKM-nya, ruang ekonomi kreatifnya, ruang ekonomi kerayaatannya, yaitu galerinya di sana pelaku UKM. Ya itu maksud ke depan keinginan kami di sana ya. Cuman karena memang APBD Kabupaten Kuningan masih terbatas, Pak Bupati sedikit pelan-pelan kata Pak Bupati ke saya, sehingga kami sekarang lagi interiornya dulu nih, ya, mudah-mudahan nanti ke depan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda terkait dengan Plut ini betul-betul berfungsi sesuai dengan tugas pokok fungsi. Lokasi strategis dekat masjid, jalan baru ya Pak ya. Betul itu. Mudah-mudahan nanti barangkali nanti ada wisatawan yang masuk sebelum ke tempat wisata alam, ke sini dulu mampir ya, beli oleh-olehnya sebagai tempat oleh-oleh. Jadi keinginan saya begitu, Neng Andin ya, bahwa Plut ini tidak hanya sebagai rumah sakitnya para pelaku UKM, tapi menjadi sebuah media informasi bagaimana UMKM di Kabupaten Kuningan dan menjadi galeri pemasarannya UMKM di Kabupaten Kuningan. Bisa menjadi ya mungkin wisatanya UMKM lah, informasi wisatanya UMKM di sini. Saya ingin seperti itu dengan Din ya. Mudah-mudahan Pak, ini kira-kira selesainya kapan Pak? Target mungkin? Ya keinginan saya nih interior ini hampir selesai ya. Tinggal nanti mungkin aplikasi saja belum diselesaikan oleh anak-anak konsultan, nanti ada tampilan-tampilan data ya Pak Toto ya. Nanti mungkin juga saya akan bereskan tempat aulanya, dan yang terpenting Neng Andin nanti ke depan semua rapat-rapat yang menyangkut dengan pelaku UKM ada di sini tempatnya. Jadi ini akan nanti lebih aktif lagi di Plut ini. Jadi siapapun pelaku UKM yang ingin rapat mangga di sini secara gratis ya. Dan untuk diketahui bahwa Kabupaten Kuningan ini sudah punya hampir 18 komunitas UMKM. Nanti mungkin ada jadwal terkait dengan pelatihan dan sebagainya di sini semua. Ya. Jadi ini betul-betul harus hidup. Saya minta ke Pak Toto selaku pengelola ini UMKM Plut ini betul-betul rumahnya UMKM. Jangan sampai yang sudah-sudah kemarin kita paham maklumi bahwa pandemi Covid memang sangat mengganggu program-program kita. Sekarang sudah agak landai walaupun sekarang sudah naik lagi ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Plut ini harus betul-betul dimaksimumkan ya, dengan prokes tentunya ya seperti itu. Saya minta ke pengelola ini tidak main-main lagi. Apalagi Pak Bupati sudah sangat perhatian ini ke kami di sini, sehingga kami juga nanti ada gerainya, ada kopinya seperti itu untuk ketertarikan lah para masyarakat ini yang lewat ini ingin mencari informasi terkait dengan pelaku UKM di sini. Jadi bukan hanya pelaku UKM-nya saja yang ke sini, tapi masyarakat juga bisa datang di sini menikmati kulinernya, menikmati oleh-olehnya seperti itu. Saya kira itu ya. Ya Pak, mungkin ini bisa dijawab oleh salah satu nih Pak. Tentang masih tetap UMKM nih.
kan Kuningan juga masih ada satu tempat yang paling terkenal, katakan misalnya Ketempling dari Karangtawang, terus Goyo apa namanya teh, yang pokoknya apa Peyem dari Ciberem gitu tuh Pak. Nah, ada nggak sih Pak misalnya langkah-langkah seperti misalnya wisata ini, misalnya Ciberem, Peyem Ciberem, maksudnya wisata desa wisata khusus untuk itu gitu, makanan gitu tuh Pak. Ya memang di Kuningan ini nanti mungkin Pak Alpin secara teknis ya, karena Pak Alpin juga di bidang industri UKM, menambahkan nanti Pak Alpin. Ya memang Kuningan ini punya 8 produk unggulan. Ya, salah satunya adalah tape, terus jeruk nipis ya, bawang goreng, olahan ubi, terus olahan susu, markisa, kopi, dan satu lagi kedempling ya. Nah, kedempling ini 8 unggulan ini. Dan memang inginnya seperti itu, jadi satu desa ini atau satu kecamatan ini terfokus dengan produk unggulannya apa. Dan sekarang sepertinya sudah mulai, karena kita juga yang 8 produk unggulan ini menjadi binaan kita ya. Nah, seperti contoh tape ini adanya rumahan ya, industrinya ada di Cibingbin, daerah Ciberem ya kan. Nah, seperti itu. Bawang goreng adanya di Tarajo ya kan, sama Garawangi gitu kan. Terus lagi markisa ini sekarang lagi ngetrennya Jalaksana ya. Jalaksana ya. Terus lagi olahan susu adanya di Cibubur gitu kan. Terus lagi Jennifer atau Jenisa jeruk nipis lah, ada di Ciawi, dan ada satu lagi nih Janrip itu ya di Ciwaru ya, ada satu Ciwaru juga ya di sana. Jadi memang ada sekarang udah mulai muncul seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa di mapping seperti itu Pak Neng Andin ya. Ingin bahwa desa ini unggulannya apa, produknya tidak sama dengan yang lain, sesuai dengan potensi desa itu. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan, Mbak Andin tadi sudah dijelaskan Pak Kadis. Jadi memang kita pertama dari plot dulu ya. Jadi dulu 2019 karena selama ini kan UMKM itu kalau konsultasi ke kantor gitu ya, sehingga 2019 kita sempat mengusulkan ke kementerian untuk membuat plot. Dan benar kata pengelola bahwa plot ini adalah rumah UMKM, sehingga dengan kepemimpinan Pak Kadis sekarang, Pak Kadis UU ini, jadi dia membuat perubahan-perubahan yang saya lihat signifikan, karena saya saksi langsung ya dari 2019 ke sekarang itu, ini sudah banyak perubahan-perubahan gitu. Bahkan kemarin sempat di launching oleh Pak Gubernur bahwa Jalan Lingkar Timur ini akan dimaksimalkan gitu, sehingga nanti di plot ini, di lahan-lahan di samping sekitar plot ini akan dimanfaatkan. Jadi untuk pemasarannya tuh si pelaku UMKM bisa langsung ke sini. Nah, ditambah dengan yang tadi Mbak Andin sempat tanyakan untuk produk unggulan yang berkaitan dengan daerah wisata tuh, memang Pak Kadis UU sekarang ini juga ada inovasi baru semacam jelajah UMKM, goes UMKM. Kalau goes itu adalah menuju ke tempat UKM yang ada di daerah wisata gitu, grebek UMKM. Grebek objek wisata UMKM, goes UMKM. Nah itu tujuannya adalah UMKM yang ada di tempat wisata gitu kan. Kayak kemarin waktu itu di Cibuntu, kira-kira produk apa yang kira-kira akan diangkat untuk menopang daripada tempat wisata tersebut gitu. Nah, kalau untuk kayak tape, bawang goreng itu kita maksimalkan namanya di sentra. Jadi sentra UMKM itu bagaimana kita bisa maksimalkan sesuai dengan program Pak Bupati yang sekarang adalah Desa Pinunjul itu. Jadi di mana produk-produk yang ada di Kabupaten Kuningan yang dia merupakan suatu kawasan sentra itu yang akan dimunculkan. Kita ada misalkan sentra alat kebersihan ya di Pancalang, kan, sentra besi ya, golok gitu di Taraju gitu kan, sentra bawang goreng di daerah Sindang Agung, terus sentra tape tadi di desa di Ciberem gitu kan, terus Ketempling di Karangkamulian. Nah, sentra-sentra itu yang nantinya bisa menjadi produk unggulan yang ada di kita. Jadi produk unggulan ini adalah yang sudah pasti bisa menjadi ikon daripada Kuningan itu. Banyak banget gitu aja. Tentang UMKM Kuningan ya, dari mulai kulinernya ya Pak ya, terus kerajinan tangannya juga banyak. Betul. Dan mudah-mudahan itu juga bisa
memperbaiki Kuningan juga dan mempengaruhi terhadap pendapatan masyarakat juga ya Terkait Pak Albert? pertama yang si Badumi Rakyat tadi belum tuntas sebetulnya. Tadi kan ada hanya fitur PRT, e-katalog dan NEB ya, NEB juga di sana selain data-data pelaku usaha di sana hampir sekarang sudah mencapai hampir 57.000 ya kalau tidak salah. Nah, bisa itu masyarakat searching di sana, cari siapa namanya, alamatnya di mana, produknya apa, bisa di sana searchingnya. Jadi dengan gampang lah dengan aplikasi itu. Dan terus kedua, di aplikasi si Badumi Rakyat ini ada fitur harga-harga komoditi di pasar rakyat di Kabupaten Kuningan. Jadi kalau Neng Andin sekarang mau belanja, tahu harga berapa nih, harga daging sapi atau harga daging kambing gitu kan, mau di pasar mana, tinggal klik bank data WeMarket, nanti muncul aplikasi si Badumi Rakyat, nanti tinggal geser, diklik saja harga komoditi pasar. Pasar mana pilih nantinya kan, seperti itu. Jadi alhamdulillah lah sekarang sudah luar biasa, aplikasi si Badumi Rakyat ini hampir setiap hari juga banyak yang viewer ya, banyak sekali. Nah itu yang kedua, tadi tambahan nih Pak Alvin ya, dari Pak Alvin. Betul Neng Andin, dalam rangka giat UMKM di Kabupaten Kuningan ini, karena memang potensinya Kuningan ini sangat luar biasa dan UMKM ini terbukti yang sangat bertahan, yang paling bertahan dalam rangka mempertahankan ekonomi kerayaatannya yaitu UMKM, terbukti bahwa potensi Kabupaten Kuningan ini luar biasa. Nah dengan sangat itu kami dari Dinas Kopdagverin tentunya punya kewajiban bagaimana UMKM Kuningan itu harus bisa naik kelas dan bagaimana disinergikan dengan program-program pemerintah daerah juga. Ya, tadilah yang Pak Alvin sebutkan betul bahwa UMKM produk unggulannya di mana. Ini kan visi misi Kabupaten Kuningan kan maju berbasis desa ya, itu di mana desa-desa punya pinunjul masing-masing. Nah, untuk itu kami punya program Neng Andin yang mungkin ini tidak berbasis anggaran lah ya. Biasa saya dengan teman-teman kalau di Kopdagverin tidak selalu melulu harus ada anggaran baru jalan, tidak ada anggaran pun kita insya Allah jalan. Ada dua program yang bekerja sama dengan teman-teman media. Yang pertama adalah Jelajah UMKM, di mana Jelajah UMKM ini adalah sebuah program sebulan 2 kali. Mereka media ini dengan teman-teman dari dinas kami turun ke pelaku UKM yang sudah dianggap hebat lah, sehingga sebagai motivatornya para pelaku UKM yang lain. Pelaku-pelaku UKM yang sudah berhasil, yang sudah betul-betul legalitasnya sudah lengkap, sudah dia menjualnya luar biasa, kita kunjungi, yaitu dengan Jelajah UMKM. Dan satu lagi adalah program Goes to UMKM, yaitu gerebek objek wisata untuk UMKM, di mana kami melihat bahwa UMKM harus beririsan dengan objek wisata. Apakah objek wisatanya sudah ada UMKM-nya atau belum? Sehingga nih Goes to UMKM inilah menjawabnya. Kemarin kita ke Cibuntu, ya. Cibuntu objek wisatanya luar biasa, sudah terkenal di Asia Tenggara. Apakah UMKM-nya sudah jalan atau tidak? Sehingga kita goes wisata di sana, goes UMKM. Dan ternyata UMKM-nya belum jalan. Makanya kita dorong apa yang kita mau di sana, apa yang mereka mau di sana. Pertama, ternyata Cibuntu ini produk kopinya ada, tidak dimanfaatkan, malah dijual kan gitu kan. Sehingga kita dorong bagaimana Cibuntu juga punya kopi khas Cibuntu di sana. Ya, kita mendorong apa yang akan diminta mereka terkait dengan alat-alatnya Pak Alvin apa namanya? Espresso, roasting dan sebagainya kita bantu. Terkait dengan PIRT-nya kita bantu juga. Nah, legalitas produknya kita bantu. Nah, ini bahwa kita akan konsisten seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan berkunjung ke objek-objek wisata lain
Cisantana ya kemarin ya, ke Palutungan sana ya. Kita juga melihat di sana belum banyak UMKM yang terakomodir gitu kan. Ya kita inventarisir sebagai bahan masukan nanti bagaimana program kita harus menyentuh mereka. Seperti itu. Jadi banyaklah hal ya. Banyak banget programnya Ya, Pak, ya tapi Dinas Kopdagfrin ini ya. banyak banget programnya. Bapak udah minum multivitamin nggak sih Pak? Atau rahasianya apa sih biar tetap semangat gitu, visioner gitu tuh ke depan? Rahasianya satu saya, bahwa bagaimana kita selalu bermanfaat untuk masyarakat, itu aja. Jadi apapun capek kita, lelah kita, tetap kita mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu obatnya. Dan kita bertanggung jawab apa yang sudah diamanahkan kepada kami, mulai dari kepala dinas, sekdis, para kabid, dan pejabat fungsional semua, kita sepakat bahwa kita kerja ini betul-betul amanah dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kita selalu menggalang, selalu mengingatkan saya pada teman-teman bagaimana kita kerja bersama dan kita kerja bersama-sama. Ya kan? Sehingga tidak ada lagi ego sektoral di bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Terbukti beberapa event kami di Diskopdagfir ini selalu bersama-sama. Nggak ada mengenal ini adalah punya kegiatannya bidang A, hanya A yang turun, enggak. Kita B, C, D-nya juga masuk di sana. Jadi itulah rumus kita atau memang formulasinya seperti itu. Apalagi saya di tahun ini punya konsep hexahelik ya, yaitu bagaimana kita harus berkolaborasi dengan akademisi, dengan masyarakat, dengan lembaga keuangan, dengan media, ya kan, dengan pengusaha. Dan ini adalah menjadi modal kami bagaimana UMKM ini harus betul-betul hidup, ya, karena bukan tanggung jawab saja pemerintah, tapi 5 juga tadi yang di hexaheliknya kan tadi pemerintah, ya kan, masyarakat, akademisi, media, terus juga pengusaha, terus juga lembaga keuangan. Ini yang 6 hexaheliknya harus berkolaborasi menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi itulah konsepnya, rumusnya atau formulanya bahwa kenapa nih saya dengan teman-teman selalu semangat terkait dengan UM, ya itu rumusnya. Bahwa kita sudah diamanahi tanggung jawab, bahwa kita betul-betul bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan untuk masyarakat. Dan kita bagaimana bisa membantu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dalam melaksanakan atau mencapai visi misi Kuningan Maju, ya seperti itu. Berarti itu salah satu rahasianya, dan teman-teman ini juga bisa menginspirasi kalian dengan kerjasama tim yang baik ya Pak. Ya. Juga untuk berbuat tulus untuk masyarakat, insya Allah Kuningan bisa menuju ke arah yang lebih baik. Termasuk juga dalam hal masa depan aku dan kamu ya. Terima kasih banyak Pak Kadis, juga Pak Tato dan Pak Kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oh iya, Disko Perindak juga punya channel YouTube. Jangan lupa di follow, di subscribe Diskopdagperin Official ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.